Ya, membagikan persembahan merupakan tugas yang Oh mulia. iya, iya benar. Ya. Nikat baru saja tiba dari Ajmer Sarip, Oh, jadi tentu. aku pikir harus mengaturnya bersama. Oh, Imran, malam ini kau seperti bintang film. Imran, aku memujimu, tapi kenapa Kak Nikat yang tersipu malu? Humaira jangan bilang begitu. Shh. Ibu, mau aku ambilkan sesuatu? Tidak. Ini seperti sebuah pesta. Siapa yang ingin ditemui Ragusing? Aku yakin sekali, siapapun yang akan ditemuinya, pasti yang bertanggung jawab atas penyerangan Bibi. Aku harus mencari tahu, dengan siapa dia bicara di pesta ini. Syukurlah kau sudah di sini. Iya, aku mendapatkan manisannya. Ya Allah, dia kenapa? Bukankah dia orangnya? Maaf. Kau di mana? Belum. Kau tidak bisa melihatku. Tapi aku bisa melihatmu dengan jelas. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Pergilah cepat. Dan tunggu aku di gudang di belakang rumah. Jangan kemana-mana sebelum aku sampai di tempat itu. Ada pekerjaan baru untukmu. Jadi tunggu aku di sana. Iya, baik. Aku pasti akan segera mengetahui orang yang ada di balik semua ini. Apa yang harus kulakukan? Sangat berbahaya untuk menyimpan barang ini dalam rumah ini. Ini harus kujauhkan dari penglihatan perempuan tua itu. Rahasia? Dari tadi aku mencari-carimu. Persembahan sudah dibagikan. Cepatlah dan tunjukkan hadiahnya padaku. Aku bilang pada mereka kalau Rahasia itu sangat pandai memilih hadiah. Jadi mereka ingin melihat hadiahnya. Ayo ikut denganku. Hasina, kenapa kau tidak duluan saja? Nanti aku akan menyusul. Sebentar, kau duluan dulu ya. Kau harus cepat ya. Sepupuku akan terbang ke Dubai jam 5 nanti. Bandaranya kan lumayan jauh. Dia tidak bisa melewatkan penerbangannya karena hadiah kan. Kalau dia sudah marah, maka butuh waktu lama untuk menenangkannya. Jadi sebaiknya kau harus cepat. Iya, Ayo, baiklah. ayo. Hasina, pelan-pelan. Hasina, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Hasina, tunggu. Ada apa? Tadi kan aku bilang jangan terburu-buru. Oh, tidak. Sini, ayo. Ayo. Zoya belum kembali kan? Dia tidak bilang padamu kemana dia akan pergi dan kapan dia kembali? Tidak, Kak Asad. Sebenarnya aku ingin menanyakan hal itu. Aku pikir tadinya dia pergi bersamamu, ternyata tidak ya.
Tadi aku juga sudah menelponnya, Kak, tapi tidak diangkat. Sebentar lagi juga pulang. Aku akan mengusahakannya sendiri. Masalah baru apa lagi yang Nona Faroki buat? Mana Ragusing? Ya Allah, aku ini kenapa? Maafkan aku, biar aku bereskan. Tidak apa-apa, biar aku saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku yang membuatnya berantakan. Biar aku yang membereskannya. Ini, Bu. Terima kasih. Untung saja masih ada. Aku harus segera memberikan ini pada Ragu. Kita akan melihat hadiahnya setelah dibuka bungkusannya, kan? Jadi ayo, buka. Ini. Oh iya, sepupuku kan harus keluar kota. Jadi setelah dia kembali, aku akan datang untuk mengambil hadiahnya. Bagaimana menurutmu? Humaira, bawa ini ke kamarku saja. Aku katakan padamu sebelumnya, seorang gadis berusaha untuk menahanku di rumah Dilsat. Dan dia melihatku lagi. Saat ini anaknya Dilsat kan bersamanya. Aku tahu masalah itu. Karena itu aku bilang pada polisi ada mayat tidak dikenal. Dan itu aku bilang kalau itu adalah dirimu. Dan mereka percaya dengan kematianmu itu. Dengar Nyonya, Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Sekarang doakan saja agar aku bisa keluar dari sini. Ini. Simpan ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Aku akan membayarmu setengah dari kesepakatan kita untuk segera membunuh Dilsat. Kalau pekerjaanmu sudah selesai, kau harus segera menelponku. Sisanya nanti aku bayar. Ya Allah, ada yang memberikan uang pada Ragu. Aku yakin orang ini yang memerintahkan menyerang Bibi. Siapa tadi ya?
Sebentar ya, ada telepon. Iya, halo? Paketnya kosong. Apa? Coba kau lihat lagi, hati-hati. Kenapa kau tidak mengerti juga? Ini rahasia yang sangat penting untukku. Tadi aku sudah menyimpannya baik-baik di dalam tas itu. Jangan-jangan ada seseorang yang sudah mengambil isi kantong itu. Lalu dia tinggalkan kantongnya di tempat yang sama. Tapi siapa yang mengambilnya? Iya Tuan Kan, aku melihatnya. Apa? Apa kau melihat Ragusing? Kau yakin dengan yang kau katakan? Iya, aku yakin sekali Tuan Kan. Percayalah padaku, aku melihatnya, dia masih hidup. Nona Faroki, pertama kau pergi tanpa izin dulu. Dan sekarang kau mengatakan padaku, orang yang sudah mati masih hidup. Apa kau sudah gila? Ya Allah, kok ini kenapa? Bagaimana aku bisa meyakinkanmu kalau aku melihatnya? Aku tidak gila. Kalau kau nanti disakiti, aku bisa gila. Maksudku, kalau kau tersakiti nanti, ibuku pasti akan terpukul. Aku sudah tidak tahan dengan omong kosong seperti ini. Tuan Kan, kenapa kau tidak percaya padaku? Ragusing satu-satunya petunjuk yang bisa membawa kita pada orang yang bertanggung jawab untuk penyerangan ini, dan dia masih hidup. Apa kau lihat wajahnya dengan jelas? Iya. Dia pakai topi. Itu artinya kau tidak melihat dengan jelas. Mungkin saja itu orang lain. Tidak, Tuan Kan. Dia Ragusing. Tunggu. Aku memang tidak mengambil fotonya, tapi aku sudah mengambil foto rumah yang dia tuju waktu itu. Aku mengikutinya sampai ke dalam. Nona Faroki, jika kau dalam... Apa kau yakin dengan tempat ini? Yakin, Tuan Kan, itu tempatnya. Ragusing memasuki rumah itu dan aku mengikutinya ke dalam karena aku curiga kalau seseorang di rumah ini punya hubungannya dengan Ragusing. Jadi aku... Kenapa? Kau tahu rumah siapa itu? Itu rumah Rashid Ahmed Khan. Seharusnya kau mencarinya sendiri dalam kamarmu. Kau pasti sembunyikan banyak rahasia kotor dalam kamarmu itu. Lalu kenapa kau mencarinya di kamarku? Karena aku tahu kau sudah mencurinya. Sekarang katakan di mana barang itu. Aku tahu semuanya. Kau yang sudah mengambil barang itu kan? Apa yang kau bicarakan? Kalau tanganmu ini sampai patah, akan sulit untuk membalikannya kembali seperti semula. Cepat kembalikan barangku itu, karena tidak ada gunanya untukmu. Aku sudah bilang, tidak ada padaku. Lepaskan. Apakah kau melihat orang yang telah memberikan uang pada Ragu di rumah itu, Zoya? Tuan Kan, tempat itu ramai sekali. Mereka sedang mengadakan pesta. Ragusing mungkin ke sana untuk bertemu dengan seseorang. Maksudku, aku tidak yakin dia dari keluarga ayahmu. Jadi maksudku, mungkin saja perkiraanmu benar. Mungkin aku telah salah mengira kalau dia orang lain. Tidak, Zoya. Kau itu tidak salah.
Lepaskan tanganku, kalau tidak aku akan teriak. Au! Mau apa sekarang? Hah? Anggota keluarga sudah mengira kalau kau ini gila perempuan tua. Sekarang bahkan para tamu juga akan berpikir yang sama. Cepat kembalikan barangku. Atau kupatahkan tanganmu ini. Lepaskan tanganku, cepat lepaskan tanganku. Kalau begitu katakan padaku, di mana aku sembunyikan barang itu? Lepaskan. Yang ini Nenek, ya? ini tangan nenek kenapa? Ya ampun, Bibi. Harusnya dari tadi, Bibi bilang padaku kalau tangan Bibi sedang sakit. Nenek, tangan nenek sedang sakit ya? Tidak apa-apa. Hanya sedikit pegal. Sekarang sudah baikan. Ibu, para tamu ingin pamit. Mereka ingin bertemu dengan kalian. Baiklah, Bibi. Jaga diri Bibi baik-baik ya. Nenek, Ibu kenapa tidak mengatakan sebelumnya? Jika ibu sudah bicara dengannya di hari ibu diserang. Karena Zoya melihat penembak itu di rumah ini. Dan semuanya berhubungan. Kau selalu salah paham pada ayahmu. Kau masih melakukan hal yang sama. Dia adalah korban dari sebuah konspirasi kotor. Konspirasi ini sudah lama terjadi. Pada hari ulang tahun pertama Najma, kejadian mengerikan terjadi di pabrik boneka. Itu merubah hidup kami secara drastis. Sejak saat itu, Rashid menjadi budak karena keadaan. Tapi kenapa sebelumnya dia tidak mengatakan pada kita, Bu? Karena dia ingin melindungi ibu. Ayahmu tidak ingin ibu dalam masalah. Lalu kenapa ibu bisa ditembak? Kalau Tuan Rashid sungguh ingin melindungi ibu, kenapa terjadi ini, Bu? Karena sekarang ibu menemukan sebuah petunjuk. Petunjuk apa yang sudah terjadi di pabrik boneka. oke. Dengar ya, aku sudah terlambat. Mereka sudah menungguku. Nanti kita bicara lagi. Sekarang kau di sini dulu ya. Lihatlah, investasi ini dan berkas-berkas properti. Ayahmu sudah membuatnya atas nama Najma dan atas namamu. Ibu rasa ayahmu pasti sedang diincar oleh seseorang. Aku melakukan ini, tentu saja ada alasannya. Ayahmu ingin keluar dari jebakan ini, tapi dia tidak bisa. Tapi sekarang, dia inginkan kebebasan dengan segala cara, Asad. Kalau dia berbohong, dia tidak akan memberikan berkas-berkas ini. Kalau dia meninggalkan kita demi uang, dia tidak akan meninggalkan begitu banyak untukmu. Ketika dia menemui ibu, dia menyebutkan sedikit mengenai pabrik boneka. Ibu memikirkan hal ini. Kemudian ibu menemukan petunjuk. Sebelum ibu memberitahukan ayahmu, seseorang menembak ibu. Dan kalau sampai ibu mati, maka tidak seorang pun akan mengetahui petunjuknya. Petunjuk apa itu, Bibi? Sebuah boneka. Rashid memberikan boneka untuk Najma di hari ulang tahunnya. Rashid membawa Najma ke pabrik di hari kejadian mengerikan terjadi. Boneka merekam semua yang sudah terjadi di sana. Apa yang direkam?
Ibu tidak yakin. Ibu tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Ibu bisa mendengar dua suara. Dua orang yang mereka konspirasi ini. Boneka merekam suara mereka. Bonekanya di mana? Ada di kamar ibu. Tapi sudah tidak berfungsi. Rashid berusaha melakukan yang terbaik. Tapi itu tidak berhasil. Bibi, berikan bonekanya. Kurasa aku bisa membuatnya berfungsi. Di mana bonekanya? Ibu menyimpannya di sini. Bagaimana kalau Najma yang... Ibu akan tanya. Najma, Iya, Bu. apa kau mengambil boneka yang ada di tempat tidur ibu? Iya, Bu. Aku sumbangkan ke yayasan yang mengumpulkan mainan pakaian untuk anak-anak kurang mampu. Ibu, memangnya apa istimewanya dengan boneka itu? Mobilnya sudah pergi sekarang. Ayo kita pergi. Ayo kita masuk ke dalam. Apa kau merasa pusing? Memang itulah yang kuharapkan. Karena aku sudah memberikan obat dalam minumanmu yang kau minum tadi. Jadi aku bisa memaksamu untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin kau kembalikan barang yang sudah kau curi dariku. Katakan yang sebenarnya. Bicaralah yang jujur. Apa yang sudah kau ketahui tentang rahasia pabrik boneka itu, perempuan tua? Kau ini bicara apa? Aku tidak pernah tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ternyata perempuan tua ini tidak tahu apa-apa. Kalau begitu di mana barang itu? Tuan Kan, mungkin harapan Bibi tidak salah tempat. Ayahmu benar-benar tidak berdaya. Aku rasa tidak begitu. Dan aku tidak bisa percaya kalau Rasi tidak bersalah. Ya Allah, kok ini kenapa Tuan Kan? Demi Bibi, aku pikir kita harus melanjutkan penyelidikan ini. Karena ini ada hubungannya dengan penyerangan Bibi waktu itu. Perkiraanku mengatakan kalau kita sudah dekat pada kebenarannya.
yang membakar pabrik boneka. Kenapa? Kenapa dia harus melakukan itu? Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Tutup pintunya. Sudah tapi- tutup sana, cepat. Ibu, seharusnya ibu tidak ada di sini. Ibu harus istirahat. Dengar, apakah ini barang bukti yang memaksamu jadi boneka rahasia selama ini, Rashid? Rashid, bakar foto ini dan bebaskan dirimu sendiri. Ibu, bagaimana ibu bisa Lupakan mendapatkan ini? saja, sebaiknya cepat bakar foto ini. Tapi ibu, Rashid, ibu tidak apa-apa. Kau tenang saja. Sebaiknya cepat bakar foto ini sebelum terlambat. Ibu mohon, tapi ibu, pergilah. Rashid, bakar foto ini dan bebaskan dirimu sendiri. Tolong bakar foto ini sebelum semuanya terlambat. Tuan kan, kalau ini disatukan jadi tidak masuk akal. Tidakkah kau pikir masuk akal? Surat kabar ini mengatakan, jika semua orang menduga itu adalah kasus kebakaran. Apa untungnya untuk semua ini? Seorang pria yang membeli pabrik setelah terjadi tawar-menawar. Dan sangat disayangkan, orang itu adalah Rashid Ahmed Khan. Oke. Selama ini kita mengira kalau dialah yang membakar habis pabrik itu. Apa dia menggunakan lahan itu dan dia akan diuntungkan? Pada waktu itu dia membakar pabrik dan kemudian membelinya. Tapi setelah itu tidak menggunakannya. Lahan itu kosong selama 17 tahun. Katakan apa maksudmu? Aku yakin kau pasti sudah tahu masalah ini, Rashid. Selain dari ini, aku masih punya banyak sekali bukti-bukti yang lain. Yang bisa mengirimmu ke jeruji besi. Kebakaran yang terjadi di pabrik boneka itu. Dan semua kejadian itu sudah terkubur di masa lalu. Tapi meskipun rahasia itu sudah terkubur, tetap saja masih bisa membawa percikan api di dalam kehidupanmu. Itu harus kau ingat baik-baik. Dan jangan dilupakan. Ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Kau hanya tidak mau percaya kalau Rashid Khan tidak bersalah dalam masalah ini. Tidak ada cara lain untuk mencari kebenaran. Ada satu cara. Kita harus menemukan pabrik boneka itu. Tuan kan, dari situ kita akan menemukan jawaban. Mungkin kita bisa menemukan sebuah petunjuk yang bisa mengungkapkan semua. Pada kejadian yang terjadi selama 17 tahun silam. Apa bisa kita ke sana? Tujuh 17 tahun yang lalu. Konspirasi pabrik boneka itu saksi kejahatanku di 17 tahun yang lalu. Kau selalu berusaha untuk bisa menuntut hakmu atas sesuatu yang bukan jadi milikmu. Dan aku tidak akan pernah membagi apapun yang sudah menjadi milikku dengan siapapun juga.
kejahatan yang sudah aku lakukan. Tapi semua ini, Rashidlah yang akan disalahkan. Karena dia juga tidak sadar kalau dia melakukan hal itu. Apa yang kau lakukan, Razia? Hah? Kau tidak usah khawatir. Semua barang-barang buktinya akan segera aku hancurkan. Dan tidak ada yang tahu kalau aku yang melakukannya. Rashid, kau harus pergi ke pabrik boneka malam ini dan bakar habis semua gedung itu. Benar. Lakukan sekarang. Hanya 2 menit saja. Ini, ambil ini. Hanya sebentar saja, sayang. Tenang ya, jangan nangis. Apa ini? Ya Allah, ada seseorang di dalam pabrik. Apa yang sudah kulakukan? Aku membunuh seseorang. Ya Allah. Ya Allah, apa yang sudah kau lakukan, Rashid? Suamiku hanya memintamu untuk membakar pabrik ini, bukan untuk membunuh seseorang. Apa yang kau katakan? Percaya padaku, aku tidak tahu jika ada seseorang. Aku tidak tahu kalau ada seseorang di dalam bangunan sepi seperti ini, malam-malam begini. Aku percaya padamu, Rashid. Aku benar-benar percaya padamu, tapi bagaimana polisi? Apa polisi akan percaya kata-katamu? Kita harus menyembunyikan ini. Kita harus sembunyikan masalah ini, Rashid. Tapi bagaimana caranya kita sembunyikan ini? Itulah alasannya. Kenapa sampai sekarang Rashid menjadi budakku? Dalam waktu yang sangat lama. Dia menjadi budakku. Rashid melakukan apapun hanya untukku. Dan yang menjadi perintahku pasti akan dia lakukan untukku. Seandainya aku menyuruh dia menari, dia pasti akan segera menari seperti boneka. Kami meminta Rashid meninggalkan Dilsat. Dia pun segera meninggalkan Dilsat. Lalu kami minta dia segera menikah dengan Shirin dan dia menikah dengan Shirin.
Kami meminta Rashid untuk meninggalkan rumah dan keluarganya dan dia tinggal bersama kami. Lalu dengan sangat mudah dia pun melakukan semua itu. Kasihan sekali. Rashid yang malang. Aku kasihan sekali padamu. Bahkan dia sendiri tidak pernah menyadari kejadian yang sebenarnya. Dia tidak pernah tahu kalau dia sudah aku peralat. Dan di dalam permainan ini, akulah dalangnya. Akulah pelaku utamanya dari konspirasi itu. Dan sampai saat ini, tidak akan ada yang mengetahuinya. Dan aku tidak akan membiarkan rahasia itu terungkap. Tidak akan kubiarkan itu terjadi dengan cara apapun. Karena jika rahasia itu terungkap, semuanya bisa hancur. Tidak akan kubiarkan. Semua rahasia ini harus kukubur. Tidak seorang pun yang akan mengetahui tentang masalah ini. Aku tidak akan membiarkannya terungkap dengan cara apapun. Kalau sampai rahasia itu terungkap oleh orang lain, kehidupan keluargaku dan kehormatannya pasti akan hancur. Aku tidak mau itu terjadi padaku. Tidak akan aku biarkan yang sudah menjadi milikku dirampas. Hari ini kita akan menemukan bagaimana ayahmu menjadi korban dalam kejadian ini. Dan kenapa ada orang yang ingin menembak Bibi. Kita juga akan membuka kedok orang yang menjadi dalang dari semua ini. Mau kemana kalian? Ini wilayah pribadi. Kalian tidak boleh masuk ke dalam. Begini, Pak. Dia ini kontraktor. Dan dia kontraktor yang terkenal. Masa Bapak tidak kenal dia? Dia datang ke sini untuk melihat-lihat. Kalau dia suka dan cocok, dia akan membeli tempat ini. Tidak apa-apa. Kau bicara saja dengan pemilik tempat ini. Aku tidak membiarkan siapapun masuk. Tidak apa-apa, kami akan bicara pada mereka. Seperti kataku, kalian tidak boleh masuk. Mereka sudah datang ke tempat ini. Ya ampun, kenapa bicara kasar begitu? Ya, memang harus seperti ini. Oh ya, begini cara mau bicara. Tidak apa-apa. Kami akan pergi. Ya Allah, tempat apa ini? Di pabrik seperti ini keamanannya ketat. Aneh kan? Ternyata aku benar. Jadi gadis itu yang sudah membantu Asa. Mereka tidak mudah menyerah. Tapi sebelum mereka tahu tentang diriku, aku akan memainkan trik sampai permainan ini selesai. Dan lihat saja, kalian akan bertengkar. Dilshad.
Assalamualaikum, Rasid. Waalaikumsalam, Dilsat. Rasid, aku ingin bertemu denganmu. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak. Tidak ada yang baik-baik saja. Aku ingin mengetahui tentang rahasia itu. Dilsat, kau tahu, jika aku tidak akan memberitahukan pada siapapun, Kenapa kau tidak bisa memberitahuku? Kau harus memberitahuku, Rasid. Rahasia itu sudah membayangi ketakutan pada anakku. Asad mempercayai kalau penyerangan terhadapku dan kejadian di pabrik boneka itu ada hubungannya. Dan kau tahu sendiri kan, kalau Asad sudah memutuskan sesuatu, dia pasti akan berusaha dengan keras untuk mencari tahu. Jadi aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi di pabrik boneka itu. Nanti aku akan menelponmu lagi ya. Tidak, tunggu. Kau harus tahu, Rashid. Kadang-kadang aku sulit sekali untuk percaya pada seseorang. Dan nasib buruk bisa saja terjadi pada siapapun, kan? Terus terang saja apa yang ingin kau katakan. Sudah ada pembeli untuk pabrik itu. Selama ini kita sulit sekali mencari pembeli untuk pabrik itu. Ada seorang makelar untuk pabrik boneka itu. Dia bilang penjaga mengatakan padanya kalau aku ingin membeli pabrik itu. Dan mereka ingin melakukan kesepakatan. Mereka bisa mengaturnya. Kalau memang aku ingin mengunjungi pabrik itu. Itu hebat sekali, Tuan, kan? Nah, semua itu adalah hasil pikiran Lady Sherlock Holmes. Sekarang kau bisa mengucapkan terima kasih. Mungkin nanti. Sekarang semuanya akan menjadi mudah, Tuan, kan? Kau bisa mulai memeriksa pabrik itu, kau bahkan tidak ingin membeli tempat itu. Apalagi yang kau pikirkan? Aku cuma ingin tahu ada rahasia apa yang terkubur di sana. Kenapa mereka siap untuk menjualnya? Dan mengapa mereka mengizinkan seseorang ke sana, terutama aku? Aku yakin pembelinya akan melakukan pemeriksaan tentang tempat itu. Apa kau sadar apa maksud yang kukatakan ini? Kebenarannya akan terungkap. Yang pernah terjadi di sana akan segera terungkap. Rahasia, kau memang tahu apa yang terjadi. Itu hanya sebuah kecelakaan. Aku tidak membunuh seorang pun dengan sengaja. Kau dengar? Aku tidak membunuh siapapun. Ya ampun, Rashid, tapi aku punya rekaman tentang itu. Jarum jam selalu terjebak di tempat yang sama, Rashid. Kau tidak ada bedanya dengan jarum jam. Berapa banyak yang sudah kau katakan tentang masalah ini? Dan berapa banyak juga yang sudah kujelaskan padamu? Niatmu itu memang tidak ada salahnya, Rashid. Tapi hukum akan mempertimbangkan buktinya. Pikirkan bagaimana ibumu. Ibumu hampir menjadi gila, kan? Kalau ada bahaya yang selalu bisa mengganggu pikirannya saat ini. Bagaimana? Lalu Shirin bagaimana? Apa dia juga tidak kau pikirkan? Pernikahan Nikat, kelulusan Nuzat. Apakah mereka juga akan kau korbankan untuk semua ini? Tidak. Rahasia, kau tahu kebenarannya. Kau tahu aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak bersalah. Demi Tuhan, kau harus percaya padaku. Kau harus membantuku, Rahasia. Aku mohon padamu, tolonglah. Pegang ini. Ambil ini. Ini nomor khusus dari orang yang bisa kita percaya. Cepat kau telepon dia. Dia akan segera membersihkan tempat itu.
Dan aku juga ingin kau menghancurkan barang buktinya. Menurutku, kau harus segera menelpon maklarnya dan tetapkan kunjunganmu ke pabrik itu malam ini. Siapa tahu orang yang ada di balik semua ini tidak tahu kalau maklar itu sudah menghubungi kita. Iya, Tuan Kan. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Halo. Ini aku Rashid Ahmed Khan. Rahasia istri Sidik yang memberikan nomor ini padaku. Rashid kan? Aku diberitahu kau akan menelponku. Aku butuh bantuan darimu. Aku tahu. Aku juga tahu apa yang kau inginkan. Nona Sidik sudah menjelaskan segalanya padaku. Berapa lama kau bisa melakukan ini? Anggap saja itu selesai. Aku sampai di sana jam 8 malam. Jam 8 malam. Telepon Asad Khan untuk segera datang ke pabrik boneka jam 8.30. Penjaganya kenapa tidak kelihatan? Maklar itu mengatakan padaku kalau penjaganya akan membuka gerbang jam 8.30. Di mana dia? Gerbangnya terbuka.